Saudara, di tengah pandemi COVID-19 sistem ganjil genap untuk kendaraan roda 4 di Jakarta sudah mulai berlaku sejak 3 Agustus lalu. Menurut rencana awal setelah melalui masa sosialisasi, mereka yang melanggar aturan ganjil genap harus siap-siap ditilang. Tilang diberikan bagi kendaraan roda 4 atau lebih yang masuk ke wilayah ganjil genap dan tidak sesuai dengan aturan. Hari ini tanggal 6 yang artinya yang boleh lewat hanyalah kendaraan berplat nomor genap. Denda tilang masih menggunakan aturan sebelumnya yakni denda paling banyak sebesar Rp500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan penjara. Informasi selengkapnya kita langsung sapa jurnalis Kompas TV ada Jona Hamonangan di kawasan Bundaran Senayan Jakarta Pusat. Selamat siang Jona. Sesi ganjil genap pagi ini baru berakhir. Nah, apakah hari ini masih banyak pelanggar aturan ganjil genap di sana dan benarkah hari ini para pelanggar mulai ditilang? Ya, selamat siang, Maidop dan saudara. Perlu diberitahu bahwa pihak kepolisian khususnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akhirnya memundurkan seharusnya yang hari ini merupakan jadwal yang sudah diberlakukan untuk masa tilang dimundurkan sampai hari Senin. Bisa dikatakan sosialisasi diperpanjang sampai 4 hari. Sebelumnya sosialisasi diberlakukan selama 3 hari, yaitu mulai hari Senin sampai Rabu. Namun dikarenakan angka pelanggaran cukup tinggi, maka pihak kepolisian akhirnya memberikan tambahan 4 hari sosialisasi sampai hari Minggu. Jadi bisa dikatakan hari ini belum ada satu kendaraan roda 4 pun yang terkena tilang. Namun pantauan kami tadi mulai dari pukul 5 pagi sampai juga dengan pukul 11 pada dasarnya untuk kendaraan yang melewati sesi ganjil genap khususnya mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 sudah banyak yang melalui kendaraan lebih tepatnya untuk kendaraan plat genap. Jadi memang masyarakat sendiri sudah mulai sadar atau bisa katakan seperti patuh pada aturan lalu lintas meskipun angka pelanggaran memang cukup tinggi. Tadi saya sempat bertanya kepada Dirlantas Kombes Sambodo mengapa banyak pelanggaran khususnya pada hari sosialisasi. Ini dikarenakan memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan adanya aturan dari penerapan ganjil genap. Itu sebabnya penerapan 4 hari tambahan sosialisasi diperlukan agar masyarakat bisa mengetahui bahwa adanya aturan tilang yang berlaku. Untuk ganjil genap diberlakukan di 2 tahap. Yang pertama adalah pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi, sedangkan yang kedua diberlakukan mulai pukul 16.00 sampai pukul 21.00 atau pukul 4 sore sampai pukul 9 malam. Sedangkan untuk penerapan dari ganjil genap ini ada di 25 ruas jalan dan ini tersebar tidak hanya seperti tempat saya berdiri di Bundaran Senayan tapi juga menyebar, ada yang di arah Grogol, Harmoni dan beberapa titik daerah strategis lainnya. Untuk kepadatan memang dari Pemprov DKI Jakarta ketika menerapkan ganjil genap ini dengan harapan agar masyarakat jangan keluar rumah. Namun faktanya banyak sekali masyarakat yang memang harus bekerja dan itu saja menimbulkan kepadatan dan akhirnya Pemprov DKI Jakarta menginginkan ganjil genap kembali. Itu saja untuk kebijakan ini ada beberapa kritik yang diberikan kepada pemerintah seperti pemerintah harus bisa menyediakan seperti sarana transportasi dan juga harus bisa memberikan kemudahan atau akses agar jangan sampai ada klaster-klaster baru khususnya dari perpindahan masyarakat yang harus berpindah menggunakan transportasi umum. Berikutlah wawancara kami dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo terkait dengan kebijakan sosialisasi ganjil genap yang diperpanjang. Sosialisasi akan diperpanjang. Hari ini melihat bahwa ternyata dari hasil evaluasi kita selama 3 hari sosialisasi, hari Senin, Selasa, dan Rabu, itu ternyata masih banyak masyarakat yang pelanggar dan di antara pelanggar itu memang masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa sosialisasi ganjil genap sudah berlaku. Evaluasi kami menunjukkan bahkan di 3 hari sosialisasi ini angkanya malah semakin tinggi yang melakukan pelanggaran. Ada satgas khusus yang untuk mengawasi 25 jalur kawasan GAG ini dengan kurang lebih ada sekitar 125 personil setiap hari yang kita turunkan hanya untuk pengawasan terhadap jalur ganjil genap ini. Sedangkan untuk menggunakan kamera yang saat ini sudah full operasional itu kan ada 12 kamera. Ya. Maidop,
Ya kalau sekarang kan masih masa sosialisasi, artinya sampai nanti tanggal 7 kemudian akan diberlakukan sanksi bagi para pelanggar atau juga nanti akan ditilang bagi pelanggar ganjil genap. Nah, sanksinya nanti apa saja bagi para pelanggar, Jona? Ya Maidop, untuk sanksi ini masyarakat perlu diberitahu bahwa ada denda yang cukup besar, yaitu untuk kendaraan roda 4 bila mana nanti terkena tilang dari ganjil genap ada denda maksimal sebesar Rp500.000 atau kurungan maksimal 2 bulan. Sedangkan untuk penerapan dari tilang ini sendiri ada dua opsi yang akan diberlakukan. Yang pertama adalah tilang dengan posisi menempatkan para petugas kepolisian di titik-titik tertentu, khususnya di 25 ruas jalan. Yang kedua adalah tilang menggunakan sistem elektronik atau yang mungkin lebih familiar disebut dengan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Sistem yang lebih canggih atau sistem dengan memakai kamera ETLE ini bisa mengecek apakah mungkin kendaraan ini sesuai plat atau tidak, apakah ganjil atau genap, ataupun nanti ketika kelengkapan lain tidak dipakai, misalkan seperti sabuk pengaman dan juga hal-hal lain. Yang pasti ketika hari Senin tilang sudah mulai diberlakukan, masyarakat sudah harus patuh, oleh sebabnya 4 hari sosialisasi diberlakukan secara maksimal. Untuk denda yang sebesar Rp500.000, perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya pihak polisian menerapkan denda sebagai dasar agar masyarakat bisa patuh pada aturan lalu lintas. Apalagi kalau kita lihat, meskipun dalam kondisi PSBB transisi, kondisi traffic baik mungkin yang ada di jalan besar atau mungkin di jalan lain, saat ini memang ada kecenderungan lebih meningkat. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat, khususnya perkantoran di Jakarta, sudah mulai beraktivitas seperti semula, khususnya sebelum masa pandemi. Maidop. Ada ancaman denda Rp500.000 bagi para pelanggar yang kena tilang atau tindakan langsung mengelanggar aturan ganjil genap nanti tanggal 7 Agustus 2020. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta.